Assalamualaikum sahabat cantik, senang banget nih Saras bisa menjumpai sahabat cantik dalam program kesayangan kita, Jelita, Jendela Informasi Wanita. Seperti biasa dalam setiap edisinya, Jelita akan selalu hadir dengan beragam informasi inspiratif untuk sahabat cantik di rumah. Dalam edisi Jelita kali ini, Saras akan mengajak sahabat cantik untuk membahas seputar kerajinan kulit, khususnya kulit reptil. Aduh, penasaran gak sih seperti apa produksinya dan bagaimana ya regulasi dalam penggunaan bahan bakunya? Karena kan reptil ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Penasaran? Tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Ular bagi sebagian orang merupakan hewan yang menakutkan. Tetapi kulit ular justru bisa diolah menjadi beragam produk kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Keindahan dan keunikan kulit ular membuat sejumlah orang memanfaatkannya sebagai bahan baku tas, sabuk, maupun dompet. Selain memiliki corak yang cukup menarik, kulit ular juga cukup mudah dibentuk menjadi berbagai produk karena karakter kulitnya yang tipis. Industri kerajinan kulit di Indonesia tumbuh dan berkembang cukup pesat. Hal ini karena kerajinan kulit dinilai eksotik dan juga bernilai jual tinggi, baik di pasar lokal maupun internasional. Assalamualaikum Bu Nebi. Aduh, apa kabar nih Bu? Baik, alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu nih dengan Ibu Nebi. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya Bu ya. Nah, ini sahabat cantik. Tadi kan Saras udah bilang kalau di episode kali ini bakal bahas kerajinan seputar kulit reptil. Saras sudah bersama dengan Ibu Nebi yang merupakan owner dari kerajinan kulit reptil itu sendiri. Apa kabar Ibu Nebi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, kita ngobrol-ngobrol seputar Nebi Bag ini ya Ibu Nebi ya. Tadi kan Saras udah lihat-lihat nih di sini koleksi dari Nebi Bag. Nah, sebenarnya kita penasaran nih Bu Nebi. Awal mulanya gimana sih didirikan Nebi Bag itu sendiri? Awal mulanya didirikan itu awalnya itu pertama tuh ibu saya. Oke. Jadi ibu saya pendiri dan pemilik Vivi Collection namanya. Itu sudah sekitar 30 tahunan lebih, jadi sekitar tahun 1980-an. 12 tahun terakhir ini saya membuat brand baru yang namanya Nebi Bag sekitar 12 tahun untuk ekspornya. Oh baik, Ya. oke. Berarti yang Vivi Collection Untuk itu lokal untuk produk, lokalnya. yang Nebi Bag untuk ekspor kualitinya. Oke, baik. Wah, berarti ada dua ya, ada dua Iya. fokus di sana. Iya. Oke, nah untuk tantangannya sendiri nih, Bu Nebi dalam membangun Nebi Bag ini apa? Tantangannya itu adalah mungkin terutama itu bahan baku ya. Bahan baku. Oke. Bahan baku itu kan ada kuota-kuotanya. Kadang kalau misalnya permintaan itu lagi banyak, kuota-kuotanya itu kita harus benar-benar kita cari apakah supply sama demand-nya itu seimbang. Oke. Ya. Oke. Berarti dari bahan bakunya ya. Ngomong-ngomong bahan baku nih Ibu Nebi, karena kan ini bahan bakunya terkait kulit reptil ya. Iya. Seperti yang kita tahu bahwa reptil merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Ada perizinannya nggak sih Bu Nebi? Ada perizinannya. Jadi saya terima kulit-kulit ini seperti buaya, piton. Kalau biawak itu tidak perlu perizinan. Oh gitu Ya, ya. Oke. yang perlu perizinan itu piton sama buaya. Jadi kulit lembaran-lembaran ini yang saya ambil, kalau buaya itu kan saya ambil dari Papua. Kalau piton saya ambil dari Jambi atau dari Kalimantan. Yap. Itu saya ambil kulit-kulit piton tersebut sudah tercites. Oke. Sudah legal lah. Saya beli Sudah legal. sudah resmi Yap. Oke. untuk dijual di Jakarta. Oke. Tapi kalau pada saat saya berekspor, itu saya harus beli lagi izinnya, namanya CITES. Oh, oke. Namanya CITES, jadi kayak lembaran kecil tertulis lah. Jadi satu CITES itu untuk 10 tas. Oke. Jadi kalau saya bawa 100 tas, berarti saya 10 CITES saya harus beli. Oh, baik. Berarti memang regulasinya nih cukup
ribet ya Bu ya untuk penjualan si kerajinan kulit reptil ini. Nah, sahabat cantik pengen tahu nggak sih informasi lainnya nih setelah ini nih? Boleh nggak sih Bu kalau misalnya kita lihat-lihat tempat produksinya? Boleh. Boleh ya? Boleh dengan senang hati. Oke, kalau sahabat cantik penasaran, tetap di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Nah, sahabat cantik, seperti yang tadi Saras dan Ibu Nebi udah bilang nih, kalau kita bakal ke tempat produksi. Ini dia nih, penampakan dari tempat produksinya. Oke, nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Nebi. Bu Nebi, ini kan kita udah di tempat produksi nih. Sebenarnya awalnya nih Bu Nebi, dari sebuah bahan baku sampai bisa jadi produksi tas seperti ini, dompet, atau nih ada belt juga, itu seperti apa sih Bu Nebi? Bahan bakunya awalnya kita terima kan dari penyamak. Dari penyamak itu sudah diwarna. Setelah sudah diwarna kita kerjakan di sini. Jadi saya terima tidak crusting, saya terima sudah diwarna. Sudah diwarna, oke. Nah ini kita boleh sambil lihat boleh, ya? Boleh ya. Kita mau tunjukin juga nih ke sahabat cantik. Oke, ini adalah produksi tasnya ya Bu Nebi ya? Oke, ini ada yang warna ungu, ada yang warna merah. Terus ini ada belt juga ya Bu Nebi? Ini beltnya biawak dan buaya. Oke. Kalau ini bahan apa Bu Nebi? Ini buaya. Ini buaya. Kalau ini buaya, ini biawak. Ini biawak. Oke. Kalau yang ini? Kalau yang ini piton. Ini piton, ini juga sama? Iya, sama. Ini piton, oke. Nah kalau dari produksinya Bu Nebi, ini awalnya diapain dulu sih Bu Nebi? Mungkin itu kan tadi melihat ya. Oh, setelah dari bahan baku. Iya, dari bahan baku itu kita SPK-nya dari bahan baku terus kita pola. Oh, dipola dulu. Iya, oke. kita buat pola dulu, polanya seperti ini. Polanya seperti apa? Nah, seperti inilah kurang lebih kita pola. Oh ya nih sahabat cantik, ini ada banyak pola-polanya seperti ini sesuai dengan desain yang mau kita ambil. Oke. Terus ini lalu sudah dipola. Setelah dipola baru dibuat. Oke. Baru dibuat seperti ini. Ini kita sambil keliling-keliling ya melihat tempat produksinya. Iya. Setelah dipola baru dibuat seperti ini. Nah, ini sahabat cantik, udah ada yang lagi dalam proses produksi. Iya. Ini contoh dari Bu Nebi nih. Ini belum jadi ya Bu Nebi? Belum jadi. Belum jadi. Oke. Jadi setelah dipola yang pertama dibuat ini dalam proses, nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Oke, ini pas lagi proses produksi. Iya, proses produksi. Ini kulit kambing ini. Oh, oke. Ini kulit kambing. Kalau kita lihat memang beda ya Bu ya? Dia dari tekstur bahannya juga ya, beda kalau kambing itu kan bukan jenis reptil, kalau dia ini jenis reptil. Oh oke. Wah cantik-cantik sekali ya sahabat cantik. Oke. Bu Nebi, sebelum kesini kan aku udah kepo-kepo nih terkait Nebi Bag itu sendiri. Ada banyak banget penghargaan yang udah diraih dari Nebi Bag itu sendiri. Dan sebenarnya nih peminat dari Nebi Bag itu sebenarnya ada dari mana aja sih Ibu? Peminat dari Nebi Bag itu segmen usianya dari umur di atas 35 tahun. Di atas 35 tahun. Itu yang Indonesia atau ada mancanegara juga? Ada mancanegara juga. Oke. Biasanya mengekspor kemana Bu Nebi? Yang sampai sekarang berjalan itu Korea sama Jepang, Malaysia. Korea, Jepang, sama Malaysia. Nah itu boleh diceritakan nih ke sahabat cantik. Ekspornya ini apakah sebulan kirim berapa produk atau seperti apa Bu Nebi? Itu tergantung permintaannya. Cuman kira-kira sebulan itu sekitar 100 tas. 100 tas, oke. Yang masih berjalan di Korea dan juga? Dan Jepang, oke. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Bu minatnya? Di Indonesia juga bagus minatnya. Bagus untuk Indonesia minatnya bagus. Cuman kalau di Indonesia itu selama pandemi ini ada penurunan. Ada penurunan, oke baik. Tapi tetap masih ada customer yang loyal itu masih tetap pesan dan membuat sama kita. Cuman untuk jumlahnya ada penurunan. Oke, untuk jumlahnya ada penurunan. Tapi yang untuk ekspor tetap berjalan ya hingga kini ya Bu Nebi ya. Berjalannya di tahun ketiga. Jadi tahun pertama sama tahun kedua sempat stop dulu. Tahun ketiga mulai berjalan lagi. Mulai berjalan lagi, oke. Karena kan ini juga kita udah masuk ke dalam pemulihan ekonomi ya, Iya, pemulihan. Bu Nebi ya. Walaupun belum normal, tapi normal. Getting
Oke, sudah mulai berjalan ya. Mulai Sudah berjalan. mulai berjalan. Nah, Bu Nebi, ini kan tadi kita udah bahas-bahas tentang produksinya, terus juga permintaannya sekitar 100 pieces sebulan untuk ekspor. Nah, kalau di produksinya itu sendiri, produksi dari Nebi Bake itu sendiri, kalau sebulan bisa sampai berapa sih, Bu Nebi? Itu tergantung ya, kira-kira sekitar ya mungkin 125-150 tas. 125 sampai 150 tas. ya. Oke, tapi ini dipengaruhi bahan baku juga ya? Iya, pengaruh sama bahan baku. Kalau misalnya ada permintaan, kita kan menerima white label juga ya. Jadi ada orang yang pesan sama kita. Kalau misalnya bahan bakunya dari si maklun ini, customer saya ini, itu dia kasih tenun atau batik, itu nggak masalah. Tapi kalau permintaannya misalnya di sapi atau kambing nggak masalah. Tapi kalau permintaannya di piton sama di buaya, itu harus kita lihat juga stok barang yang ada di sana. Oke, berarti Gitu. ini sangat banyak banget faktor yang mempengaruhi dari Iya. jumlah produksinya ya. Iya, Bu terus Nebi udah ya? gitu cuaca juga mempengaruhi. Oh iya, betul. Cuaca iklim ya. Kalau misalnya musim hujan, karena dia itu sistemnya masih penjemurannya manual dengan matahari, itu jadi kita ada kendalanya juga. Oke, wah ternyata begitu ya, di balik proses produksi dari produk kerajinan kulit reptil ternyata banyak banget ya yang udah kita ketahui. Tadi informasi dari Bu Nebi juga banyak banget. Nah, setelah ini boleh nggak sih Bu Nebi kita lihat hasilnya, Boleh. produknya? Boleh ya, Boleh. kita lihat koleksinya? Boleh. Sahabat cantik jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut kita akan melihat koleksi-koleksi dari Nebi Bake. Boleh. Oke. Selain penampilannya yang menarik, tas berbahan dasar kulit ular, buaya, biawak juga dipatok dengan harga yang tergolong mahal. Untuk itu dibutuhkan perawatan yang benar sehingga tas dengan berbahan dasar kulit akan tetap bagus, tidak cepat kusam dan juga rusak. Lantas seperti apa ya perawatannya? Nah, ini salah satu yang ada stok barang-barang tas yang ada di galeri saya. Selain di sini, saya ada juga di Plaza Semanggi. Oke, berarti ini adalah salah satunya ya tempat Iya, galerinya ini salah ya? satunya tempat galeri. Bisa dibilang workshop lah kalau galerinya di Plaza Semanggi. Oke, ini seperti yang sahabat cantik lihat nih di layar kaca sahabat cantik di rumah. Koleksi dari Nebi Bake, cantik-cantik semua ya, ada beragam warna, terus juga ini beragam juga ya Bu Nebi ya, ada dari kulit buaya, biawak, yang ular. Yang ini buaya. Oke. Yang atas ini piton sama biawak. Ya, piton sama biawak. Kalau di sini kambing sama sapinya udah tadi ya. Udah ya, Di tadi sana, kita ya. udah kita tunjukin juga ke sahabat cantik Iya. di rumah. Kalau dilihat-lihat nih ternyata sahabat cantik dari kulit reptil itu sendiri bisa dikombinasi juga ya dengan bahan lain ya? Bisa ya? dikombinasi. Ini salah satunya buaya dan sapi. Buaya dan sapi. Iya, Oke. buaya dan sapi. Terus udah gitu, ini cuman baru ini ya. Tapi dia bisa jadi buaya itu bisa dikombinasiin buaya sama sapi, buaya sama kambing, terus buaya sama piton, cuman jarang buaya sama piton. Oke. Nah, kalau misalnya dari desain itu sendiri, ini kan ada banyak banget ya, ada beragam desain, warna juga. Biasanya ada request nggak dari customer inginnya seperti apa? Atau Ibu Nebi menawarkan desain atau seperti apa? Itu tergantung. Tergantung. Ada beberapa customer itu dia ngasih gambar, ngasih desain. Nah, kalau misalnya dia ngasih gambar, ngasih desain, nanti saya searching tuh ukurannya berapa, dimensinya berapa. Tapi lebih banyak dia ambil desain yang dari saya. Oke. Lebih banyaknya seperti itu. Oke, berarti ada beragam request ya? Ada beragam request. Ada beragam request. Ada yang Ibu Debi menawarkan request, ada yang customernya Dia juga custom iya. gambar dari dia. Oke, nah itu tadi ya sahabat cantik. Kalau misalnya mau pesen boleh langsung ke Bu Boleh. Nebi ya. Kalau punya Langsung ke request saya. juga boleh banget. Oke, Ibu Nebi, kalau dari perawatan tasnya itu sendiri, karena kan kalau kulit ya, kulit itu biasanya punya perawatan khusus supaya nggak cepat kusam ataupun rusak. Ada tips nggak dari Ibu Nebi terkait merawat tasnya itu? Kalau untuk kulit sapi sama kambing itu dia ada cairan, ada liquid di supermarket itu ada.
reptil kayak biawak, piton sama buaya itu kita 1 bulan sekali angin-anginin aja di luar. Oh gitu. Iya, jadi reptil itu dia makin dipakai dia makin firm. Jadi makin bagus. makin bagus dan makin berminyak. Jadi karena dia kena sama kulit kita. Oke. Berarti tempat penyimpanan juga mempengaruhi ya dari keawetan tas itu Iya, sendiri. jadi pada saat kita lagi tidak pakai itu tas-tas reptil itu, kita taruh bubble wrap di dalamnya, terus kita taruh silika gel, terus kita simpen di lemari. Tapi sebulan sekali nanti kita taruh di luar, kita angin-anginin kayak dijemur gitu loh. Sekitar 15-20 menit atau 30 menit, setelah itu simpen kembali. Nah berarti ini menarik ya, kalau misalnya kita pengen tas yang kita beli nih, khususnya dari kulit reptil, makin bagus, jangan disimpan dong sahabat cantik, harus dipakai ya. Harus dipakai biar tetap awet, terus juga kena angin-angin tadi ya, supaya nggak cepat makin rusak. moisty seperti ini nih. Betul. Tas ransel ini, dia tuh makin glossy. Makin glossy, Jadi kalau misalnya mau bagus harus dipakai aja ya. Harus dipakai dan dibeli. Belinya di mana? Tentunya di Nebi Bag ya. Bu Nebi, tadi terkait kalau misalnya terkait proyeksi dari kerajinan kulit reptil itu sendiri, sebenarnya di Indonesia ini seperti apa sih dari pandangan Bu Nebi? Ya, sebenarnya seperti ini ya. Untuk pengrajin tas-tas reptil ini untuk di Indonesia itu amat sangat bagus prospeknya ke depan. Tapi masalahnya tidak semua orang itu berani mengambil kesempatan untuk dia mengupgrade dirinya. Misal, kalau misalnya banyak kan itu UKM maksudnya pembuat tas, cuman kita harus lihat kualitas kulitnya, karena kulit reptil itu ada grade-nya, ada grade A, B, C. Kalau saya pakai grade A dan grade B, tidak pakai grade C. Aksesoris saya tidak pakai yang kurang bagus lah. Jadi saya aksesoris itu untuk lokal produk pakai grade B. Tapi untuk ekspor produk pakai grade A dan barangnya masih diimpor. Berarti untuk pemilihan aksesoris juga. Pemilihan aksesoris, pemilihan material. Terus support SDM itu kan harus diperhatiin ya. Terus legalitas itu harus kita perhatiin. Nah kalau dari pandangan Bu Nebi sendiri, apakah sejauh ini sudah mulai bermunculan para pengrajin atau pengusaha di bidang kerajinan kulit reptil ini, atau gimana Ibu Nebi melihatnya? Udah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Dan sudah mulai ada kemajuan atau gimana Bu Nebi melihatnya? Ya mulai banyak kemajuan ya, dari warna, dari desain. Iya, kan banyak nih anak-anak muda yang ambil kesempatan opportunity untuk tas-tas kulit ini. Jadi kita nih yang itu juga harus membuild gimana membuat desain baru, warna baru. Terus langkah apa lagi tuh untuk untuk kedepannya, misalnya jualan kita dari e-commerce, dari pameran ke luar negeri, kan gitu ya. Sama sale after service-nya juga harus bagus. Jadi orang ini, jadi kalau saya mengikat customer itu, misalnya dia beli barang saya, tas saya, nanti 2-3 bulan setahun ada yang misalnya ada yang lepas atau itu saya kasih cuma-cuma. Gitu. Kasih servis cuma-cuma. Nanti 2-3 bulan sekali saya telepon, saya hello, apa kabar gitu. Nah itu buat mereka itu senang, mereka dibuat seperti itu gitu. Betul. Jadi pelanggan saya ini kebanyakan orang-orang lama. Jadi pelanggan setia ya. Pelanggannya kebanyakan orang-orang lama. Berarti itu tadi ya, menariknya adalah selain kita fokus terhadap produknya, tapi juga servis atau pelayanan kepada customer ini juga harus diperhatikan nih sahabat cantik, biar nggak kabur ya pelanggannya. Betul. Nah sahabat cantik nih, kalau misalnya nih mau mulai usaha juga di bidang kerajinan kulit reptil ini, mungkin tadi Bu Nebi punya nggak tips-tips itu tersendiri, selain tadi harus mulai berani ya dalam berinovasi produk. Jadi ya kita mau capek. Mau Udah pasti capek, harus mau capek. Jadi awal-awalnya memang
nggak instan ya. Betul. Ya, kita harus pameran dari satu tempat ke tempat lain. Betul. Terus kita harus memperkenalkan produk kita secara berkala. Tapi nggak terus ujuk-ujuk barang itu terus langsung laku gitu kan. Nggak juga gitu. Jadi ya kita harus ya berjuang ya sama Betul. sabar. Oke. Berjuang, sabar, melakukan inovasi yang baru. Oke, berjuang, sabar, melakukan inovasi yang baru. Karena tentu ya, sebuah usaha itu pasti akan ada hasilnya yang bagus juga. Iya, betul, betul. Nah, itu tadi ya sahabat cantik informasi yang udah kita dapetin dari Ibu Nebi. Banyak sekali informasi inspiratif yang udah kita dapatkan dari Ibu Nebi. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Nebi atas waktunya. Semoga sukses selalu, rezekinya makin lancar, Amin, dan amin, juga amin, amin. Nebi Bake ini makin berkembang nantinya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Nebi. Gimana sahabat cantik, menarik banget kan edisi Jelita kali ini tentang kerajinan kulit reptil. Ternyata bahan baku dari kulit reptil bisa diolah menjadi sebuah produk ataupun karya yang bernilai jual tinggi. Sahabat cantik, sampai di sini dulu ya episode Jelita kali ini. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya. Saras Ayu pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan kali ada ragu yang tidak tahu cara melihatmu. Pikirkan saja